lagi di channel Taniling TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Saat ini saya berada di desa yang namanya Abian Base, terus kecamatannya ada di Mengwe, itu masuk di Kabupaten Badung, Bali. Nah, di sini seperti yang warga Taniling lihat, itu ada urban kompos. Nah, urban kompos itu nanti seperti apa? Kalau yang saya tahu sih itu tempat untuk membuat kompos. Tapi apakah cuma hanya sekedar itu? Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama urban kompos itu seperti apa. Dan bagi warga Taniling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Oke, kita lihat dan kita belajar bersama. Kira-kira urban kompos itu seperti apa ya? Dan kira-kira nanti yang bisa kita ambil untuk menginspirasi kita apa? Ayo kita lihat bersama. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Saya mau ketemu dengan Mas Buya. Oh iya, saya sendiri. Oh, Mas. Ya. Saya Adit, Mas, yang kemarin telepon mau ketemuan dengan Mas Buya. Oh iya, Mas Adit. Siap, Apa kabar? Mas Buya, kita ucapkan banyak terima kasih karena udah diberi kesempatan untuk nanti kita belajar urban kompos itu seperti apa, dan juga mungkin warga Taniling TV juga yang kepengen tahu apa urban kompos itu, nanti kita tanya langsung, boleh ya Mas Oh, Buya? boleh sekali. Nah, Mas Buya mungkin apa namanya, biar warga Taniling TV Mas Buya tahu Mas Buya seperti apa, mohon izin boleh lepas maskernya, Mas? Ya, siap. Kita udah sama-sama vaksin ya, Mas ya? Iya, saya udah vaksin. Siap. Nah, Mas Buya, kemarin kan sebelum kesini kita juga baru sedikit baca-baca dan saya juga lihat beberapa di channel YouTube tentang urban kompos. Tapi kan lebih baiknya kalau yang jelaskan Mas Buya. Nah, urban kompos itu apa dan berdirinya mulai kapan itu gimana, Mas? Oh, jadi gini, urban kompos ini kita jasa pengangkutan sampah organik dan jasa composting. Kita berdiri dari 2019, Mas. Sampah organik itu berarti sampah makanan ya? Ya, ada dua. Ada sampah sisa makanan Ya. dan sampah kebun. Nah, ada dua itu ya? iya. Berarti kalau ini ngambilin di rumah-rumah gitu, Mas? Atau Iya, gimana? kita ngambilinnya sebagian besar ke rumah-rumah warga, sebagian lagi ke restoran dan perkantoran juga. Boleh tahu, Mas, maksudnya kok restoran mau sampahnya diambil sama urban kompos itu ceritanya gimana, Mas? Kalau mungkin restoran, rumah juga lah. Rumah juga. Jadi ini kita berusaha memberikan solusi buat masyarakat supaya bisa mengolah sampah organiknya dari rumah. Tuh. Nah, kalau untuk restoran, mereka pengen supaya sampahnya itu tidak mencemari lingkungan, supaya bisnisnya lebih baik lagi, lebih sustainable, dan lebih ramah lingkungan. Nah, karena dengan urban kompos kita menjamin semua sampah organik itu diolah di sini dan jadi kompos. Komposnya itu milik mereka, kita kembalikan. Gitu. Kompos itu berarti kayak media untuk tanam ya, Mas ya? Iya, jadi kompos itu bisa dikatakan seperti pupuk organik. Penggunaannya di kebun, tinggal ditabur atau sebagai media tanam juga bagus. Subur ya itu? Subur sekali, kandungan nutriennya juga tinggi. Oke, siap. Nah, warga Taniling TV berarti urban kompos ini bisa dibilang memang apa ya, Mas? Lembaga atau usaha atau apa, Mas? Usaha sih, Usaha dari ya? sektor pribadi. Jadi usaha di sektor pribadi yang mengelola sampah organik menjadi kompos. betul. Nah, kita semakin penasaran ini, Mas. Nanti kita pengen tahu cara bikin komposnya, bisa, Oh, Mas? boleh. Nanti bisa saya tunjukkan prosesnya di sana. Oh, di sana ya? Dari awal bagaimana sampah itu datang sampai jadi kompos akan saya tunjukkan. Wah, mantap. Mungkin kita bisa mulai dari mana, Mas Buya? Oke, jadi kita bisa langsung ke sana aja barangkali ya, lihat langsung prosesnya. Oke, siap. Saya ikutin Mas Buya ya. Ayo. Oke. Nah, ini Mas Adit, Ya. sampah-sampah yang kita angkutin dari rumah tangga. Oh, di ember-ember gini ya, Mas Buya? Betul. Oh. Jadi itu kita ngangkutnya itu pakai ember yang tertutup gini. Ditambah lagi pengangkutan dengan kendaraan yang tertutup tadi, jadi itu tidak menimbulkan polusi bau di jalan. Oh iya. Gitu.
Ini aja juga nggak bau ya Mas ya? Ya jadi selama tertutup rapat dia nggak akan bau Mas. Jadi ini memang sampah organik yang diambil dari masyarakat sama restoran-restoran tadi ya? Ya untuk yang masyarakat embernya lebih kecil, sementara restoran itu yang lebih besar. Biasanya kalau satu ember ini menuinya berapa hari Mas? Jadi kita Kalau pengangkutannya itu seminggu sekali. Oh seminggu sekali? Tapi setiap masyarakat beda-beda produksi sampah organiknya. Jadi dia bisa dapat ember lebih dari satu Mas. Mau satu, mau dua, mau tiga. Biasanya kalau rumah tangga yang rajin masak setiap hari itu banyak. Dia bisa ambil 2 atau 3 ember untuk diangkut seminggu sekali. Begitu. Ya. Berarti memang mungkin kalau asumsi saya berarti satu keluarga tuh seminggu bisa 2 ember ya? Ya, rata-rata 2 ember. Rata-rata 2 ember. Nah, Mas Buya ini tadi kan udah sampahnya nih. Ya. Terus setelah itu biar jadi kompos diapakan Mas? Nah, dari sini sampah ini dibawa ke proses kompos di sana. Oh, ini ya. Nah. Ya. Ini dia Sampah sampah yang tadi ya? diproses. Nah. Oh, ini sampahnya dari ember itu langsung dituang-tuang aja atau gimana Mas? Nah, jadi tuang-tuangnya juga nggak sembarangan Mas. Oh gitu. Jadi kita juga punya cacahan sampah kebun. Sampah kebun itu apa Mas? Boleh Sampah dijelaskan? kebun itu ada yang di daun, ranting, kemudian ya dominasi Dari itu tanaman dari gitu ya? tanaman. Semua yang Itu dari kemudian diproses apa Mas? Langsung ditaruh aja Nah, atau? kebun. Cecah dulu. Oh, Jadi dicacah ya? supaya ukuran lebih kecil kayak gini. Oh ini ya contohnya ya? Ini dia. Heeh. Kemudian ditaruh dulu di lapisan paling bawah, kemudian baru sampah makanannya ditaruh di lapisan di atasnya. Nah, tapi jangan sampai lebih banyak sampah makanannya. Jadi pastikan sampah kebunnya itu 4 kali lebih banyak daripada sampah makanannya. Kemudian tumpuk lagi sama sampah kebun yang dicacah. Oh. Tumpuk lagi sama sampah makanan terus itu sampai kotaknya ini penuh ya. Dan pastikan di permukaan paling atas itulah sampah kebun. Ini Masnya sedang proses apa ini? Nah, ini sampah makanannya yang dituang itu kadang-kadang ukurannya bisa besar. Ya. Nah, itu supaya mempercepat proses perlu dipotong kecil-kecil. Jadi ini proses pencacahan. Oh, jadi yang tadi sampah tanaman itu dicacah pakai mesin, betul. Yang ini dicacah manual ya. Iya. Oh, jadi bayangannya mungkin kayak ada semangka gede busuk Betul. gitu. Nggak boleh ya langsung ditaruh ya? Lebih baik itu dicacah dulu. Oh, gitu. Ini kalau ukurannya semakin kecil, proses pembusukan kompostingnya semakin cepat. Nah, kenapa kok harus ada 2 ini Mas Buya? Ada sampah kebun, sampah organik. Nah, jadi gini ceritanya Mas. Kalau kita buat kompos itu, kita harus bisa menyeimbangkan karbon sama nitrogen. Nah, di mana sampah kebun itu mensuplai karbon. Oh, itu karbonnya. Karbon. Jadi dia materi yang karbonnya tinggi. Sementara sampah makanan itu dominan nitrogen. Nah, jadi dengan proporsi yang pas, proses ini tidak akan bau, Mas. Iya. Ini rada bau karena memang sampah baru ya. Masih baru. Tapi kalau yang sudah Lama proses, ya. dia kan nggak ada baunya. Nah, setelah itu ditunggu berapa lama Mas Buya? Nah, itu sebenarnya kita harus ukur suhunya. Jadi nanti dengan penumpukan seperti ini, suhu akan meningkat sampai 70 derajat. Itu kurang lebih 3 hari. Jadi panas ya dia? Panas. Nah, setelah meningkat di hari ketiga, nanti bisa 2 hari kemudian atau 3 hari dia suhunya akan turun lagi. Gitu. Nah, ketika turun itulah waktu yang tepat kita memindahkan. Rata-rata 1 minggu. 1 minggu ya? Nah, dipindahkan itu juga ada tujuannya, Mas. Sebenarnya tujuannya tuh untuk mensuplai udara atau oksigen ke setiap permukaan tumpukan ini. Oh, biar semuanya dapat udara ya? Iya, jadi diaerasi, semua kena udara. Nah, cuman kalau kita ngaduknya di satu tempat, itu berat, Mas. Tapi kalau kita pindahkan sedikit-sedikit, nah itu lebih mudah. Oh, berarti ini sama 1 minggu ya tadi ya? 1 minggu. Terus dipindahkan ke kotak yang... Nah, kalau di sini kita pindahkan ke tempat yang terbuka. Oh. Jadi sebelah sana kita pindahkan. Siap. Jadi pentingnya di kotak pertama itu ada kotaknya ini, karena masih fresh, Mas. Ya. Nah, kita kan mau minimal, kita juga bisa supaya tempatnya itu kompak begitu, dan juga meminimalisir
kalau ada anjing, kalau sini kan ada anjing Oh liar. iya iya iya, biar nggak di apa di Diacak-acak. acak ya. Nah, Siap. Nah ini setelah ini kemudian sudah ada juga Mas yang udah matang. ada, jadi sini sudah ada yang tahap kedua sampai tahap yang sudah mau matang pun ada. Oh ada ya. Nah itu Ini tahap berarti sudah yang mau matang gunduk-gundukan sebelah sana. ini ya. Betul sekali mas. Mungkin boleh di sana ya. Ayo mari kita ke sana. Sekarang menuju ke tumpukan kompos tahap kedua. Ini ya. Jadi dari yang tadi di kotak-kotak itu dipindah ke sini. Selama seminggu ya itu ya. Setelah seminggu pindah ke sini. Dari sini. Tujuannya itu sebenarnya supaya setiap tumpukan itu terekspos sama udara, kena oksigen. Nah, biasanya itu orang dengan cara mengaduk bisa. Tapi kalau kita Diaduk-aduk gitu ya. diaduk-aduk, tapi kalau kita caranya dipindah. Jadi kalau dipindah itu kan sedikit-sedikit diambil, pindah. Nah, selama proses perpindahan, pengadukan, pengangkatan dengan skop itu dia Sekaligus terekspos. ngaduk ya. Iya, sekaligus ngaduk. kena Jadi udara. mungkin dari sini, dari atas dipindah ke sini gitu ya? Ya, jadi nanti berikutnya ini tinggal geser-geser aja. Oh. Jadi nanti yang paling atas dia akan jadi yang paling bawah, sementara yang paling bawah dia akan jadi yang paling atas. Ya ya ya. Berapa lama Mas Buya kalau di sini? Nah, ini juga rata-rata seminggu, Mas. Hmm. Nah, jadi tapi patokannya itu kita pakai suhu. Jadi Gitu. bila mana suhunya itu kita ukur, dia akan naik sampai maksimal 70 derajat. Ya. Nah, kemudian setelah 2-3 hari dia akan turun Ah. ke 30 derajat. Nah, itu waktunya kita pindah. Oh, pas 30 itu dipindah ya? Iya, jadi suhunya turun lagi kita pindah. Itu proses itu berapa lama Mas Buya? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu udah pindah berapa kali? Sudah pindah 2 kali berarti dari 2 sana. kali ya? Minggu, kemudian 1 minggu kemudian pindah lagi. Di sini 1 minggu ya, terus dipindah Nah, lagi. jadi pindah-pindah nanti sampai akhirnya ditumpuk ke tahap yang ketiga. Dia sudah hitam dan bentukannya sudah Yang ini ya? bentukannya sudah tidak terlihat lagi. Mungkin boleh ke bagaimana. sana ya Mas ya? Oh, ini yang udah mulai hitam ya Mas ya? Iya, jadi ini kita katakan yang tahap ketiga. Tahap ketiga. Nah, jadi tahap ketiga itu bedanya wujudnya itu sudah menghitam, nah, sudah tidak seperti bentuk awalnya lagi. Cuman panasnya tetap naik turun tetap. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau sudah begini sama juga kita perlu pindah-pindah beberapa kali. Tujuannya supaya kena udara juga. Oh gitu. Nah, ini kita sedang alatnya mengukur ya? suhu. Ini ada 55 ya? Iya, 55 derajat. Ntar sampai 30 ya? Nanti turunnya sampai 30. Tapi ini kayaknya masih belum sampai maksimal, Mas. Belum maksimal. Karena ini ya? baru diaduk. Oh, baru ya? Nah, baru. Jadi 2 hari lagi maksimal suhunya akan sampai 70 derajat. Nah, kemudian 3 hari kemudian dia akan turun. Nah, pindah lagi. Pindah Sebelah lagi sana, ya? Nah, ini saya penasaran ini Mas Buya, ini kayak katakanlah ini ada biji mangga ini ya. Nah, kayak gitu tuh terus nanti gimana Mas? Dia kan nggak terurai lah maksudnya. Nah, ya, jadi yang kalau kayak biji mangga ini dalam tahap komposting ini dia akan tersaring Mas. Jadi nanti setelah dari sini itu kita saring. Oh. Nah, katakan ini sudah 90% jadi. Ya. Kalau kita saring, nah kita dapat yang kecil-kecil. Nah, itu yang sudah jadi 100%. Nah, yang belum jadi itu nanti kita taruh lagi untuk proses berikutnya. Oh, Termasuk gitu. biji mangga ini. Sampai dia nanti terurai ya? Terurai, memang pada akhirnya, tapi memang waktunya lebih panjang. Lama ya? Nah, beberapa materi itu memakan waktu lebih lama daripada materi lainnya, Mas. Berarti sisa dari apa ayaan tadi itu tetap diproses lagi Tetap ya? diproses di sini, jadi semuanya berputar di sini. Jadi di sini memang nggak ada limbah sama sekali ya? Tidak ada, jadi semuanya 100% jadi kompos. Nah, setelah disaring terus habis itu apa? Selesai ya? Selesai disaring ya itu dibawa ke sana, ditumpuk aja. Oh iya. Ya nih, sekarang kita lihat kompos yang udah jadi, Mas. Oh, di depan ya? Di depan. Oh ya, Mas Buya tadi tuh kalau tadi kan nggak ada atap ya, itu kalau kehujanan gimana Mas Buya? Nah, kalau kehujanan itu antisipasinya setelah hujan kita harus pindah. Jadi Wajib pindah ya? Pasti pindah itu kan airnya menguap. Jadi hujan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bisa juga kita tambahkan juga material karbon seperti cacahan ranting. Tambahin material karbonnya ya? Ya, jadi tumpukan jadi aman, Mas. Siap. Berarti aman ya dari hujan ya? Iya, aman. Oh ini ya? Nah,
Oh Nah, ya. iya. Boleh dipegang Mas. Oh ini udah nggak bau sama Sudah sekali. nggak bau sama sekali. Nah, jadi ciri-ciri kompos yang sudah jadi itu, dia sudah tidak berbau sama sekali, malah baunya cenderung seger. Ya. Kemudian warnanya hitam, kemudian di tangan tuh nggak lengket, jadi Oh di tangan nggak lengket ya? nggak bersih dia. Baunya kayak bau bener-bener tanah itu Iya, ya? bau tanah. Ini 100% organik, 100% organik. organik. Tanpa ada kimia apapun ya? tanpa ada tambahan bahan apapun, hanya sampah makanan dan sampah kebun. Ini dijual atau gimana Mas Buya? Nah, Urban Kompos ini tidak menjual kompos, Mas. Jadi sampah makanan dan sampah kebun yang kita angkut itu Iya. dari pelanggan. Jadi mereka berlangganan, Hmm. dibayar bulanan untuk mendapatkan jasa servis ini. Oh. Jadi termasuk pengangkutan setiap minggu, termasuk embernya sendiri, dan komposnya pun dikembalikan setiap bulan ke mereka ya? ke mereka. Berarti memang apa? Nah itu tadi juga saya penasaran kenapa kok Mas Buya mau repot-repot ngambilin sampahnya orang gitu loh. Tapi ternyata mereka Bayar. bayar Iya. ya, berlangganan ya. Tentunya jadi Sama restoran juga ya? restoran dia ya? juga, apalagi dengan restoran juga membayar. Siap. Oke. Nih tapi kalau umpamanya ada yang beli pun juga boleh Mas Buya? Bisa. Jadi bila mana kita produksinya lebih, nah itu kita jual dulu ke pelanggan-pelanggan kita lagi. Dikatakan siapa yang mau ini, kita punya stok lebih, siapa yang mau beli bisa. Atau kalau ada orang yang memang kebetulan datang ke Urban Kompos, saya Mau beli gitu mau ya? beli bisa. Karena sih kita belum masukkan ke pasar, belum kita kemas untuk dijual dalam skala pasar belum. Iya. Memang ini hanya untuk kalangan pribadi dulu ya Mas ya? Iya, jadi kalangan pelanggan kita saja dulu. Ya. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya Mas ya? Apa, saya juga Aduh. deh, Mas. Aduh. Duduk aja. Nah Mas Buya ini pengen tahu juga, selama dari 2019 ya, itu udah ngolah sampah jadi kayak gini nih berapa Mas? Jadi gini, sejak tahun 2019 itu sampah yang kita olah tuh kita hitung dengan baik. Iya. Jadi Ada datanya ya? Ada datanya. Nah, itu kita kurang lebih sudah 15.000 liter sampah makanan yang sudah kita 15.000 Liter. liter. Dari sekian itu kompos yang sudah kita kembalikan itu sekitar 20 ton. Wah. Nah, itu sejak 2019. Ya. Tuh, dan dari sana juga ada perputaran roda ekonomi. Tadi omset sebulan kita tuh kisaran 35 juta Per bulan per ya? bulan. Bentar Mas, itu omsetnya itu berarti kan ini kan nggak dijual nih. Nggak dijual. Omsetnya dari mana Mas? Dari pelanggan. Jadi pelanggan itu membayar setiap bulan. Nah, harganya itu dimulai dari 50.000 per bulan untuk yang rumah tangga, dan untuk yang restoran itu dimulai dari 150.000 per bulan. Nah, itu juga harganya tergantung dari lokasi mereka, jarak dari fasilitas kita, dan berapa unit ember yang mau diambil. Jadi harganya bisa berbeda-beda. Menarik sekali ya warga Taniling TV, ternyata per bulannya itu sampai omset ya ini ya? Omset ya. 35 juta ya? Iya. Belum profitnya ya, mungkin kalau itu mungkin masih ada. Masih bisa lagi, jadi kita bisa dapat juga dari penjualan kompos sendiri. Oh, belum komposnya juga dijual. Jadi itu hanya dari pemasukan dari pelanggan. Mantap. Mungkin kalau yang pengen tahu tentang Urban Kompos untuk lebih detailnya itu bisa kemana Mas? Pertama bisa kontak saya langsung. Siap. Itu bisa juga lewat website Websitenya apa? di www.urbanbiologisbali.com. Nanti kita taruh di bawah sini. Nah, atau bisa juga via direct message di Instagram. Instagram ya, Instagramnya juga nanti kita taruh di bawah. Sama nanti kontaknya Mas Buya kita Iya. taruh di deskripsi, boleh ya? Boleh sekali. Siap, semoga bisa menginspirasi warga Taniling semuanya. Dan kalau warga Taniling TV pengen tahu, karyawannya ada berapa Mas? Kita sini ada 6 orang. 6 orang 6 ya? orang. Dan tidak hanya di sini aja ya ternyata ya? Iya, jadi kita juga ada cabang itu di Bali, di daerah Sanur dan daerah Bukit. Jadi ada 3 tempat ya? Ada 3 tempat untuk pengolahan kompos kita. Siap. Mas Buya, kita terima kasih sekali. Semoga usahanya semakin lancar, Amin. selalu menginspirasi banyak orang, dan yang pasti mengurai limbah sampah ya. Siap.
Sebelumnya ada kenang-kenangan dari kita, Mas kameramen, tolong. Oh, Terima kasih Mas Wah, apa kameramen. Ini dari Taniling TV. Ini Wah. isinya teh. Mungkin boleh dikeluarkan dulu, Mas. Suka ngeteh nggak, Mas? suka. Suka ya. Tiap Nah, pagi kita ngeteh. saya coba perkenalkan ya, Mas ya. Ini namanya teh deso. Oke. Ini produk langsung yang bikin petani tehnya. Oh, Jadi sekarang petani teh tidak hanya bertani terus menjual daun, tapi sekarang mereka juga bisa Sampai membuat jadi produk tehnya ini. ya. Bagi warga Taniling TV yang berminat, nanti IG Teh Deso ada di bawah, langsung kontak di sana, informasinya lengkap. Semoga bisa menghangatkan malam atau paginya Mas Buya. Mudah-mudahan. Oke, ini masukkan aja. Siap, kita masukkan. Terima kasih sekali lagi Mas Buya. Sama-sama. Salam Taniling TV, bisnis agri Tak pernah mati.